Halo Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi bareng aku, Rahmatul Manggor, si ibu hamil yang akan ngasih tahu sama bunda-bunda yang ada di sana yang lagi pada excited banget menunggu HPL-nya atau hari perkiraan lahirnya atau due date-nya. Nah, bagi bunda-bunda yang ada di sana harus tahu dan harus ingat bahwasanya ada 3 tanda penting dalam persalinan. Jadi bunda kalau sudah tahu, bunda bisa antisipasi untuk segera menuju ke pelayanan kesehatan terdekat. Oke, tonton terus video aku ini sampai habis dan jangan lupa berikan like, comment, and subscribe. Oke bunda, langsung aja aku mau kasih tahu sama bunda-bunda yang ada di sana yang lagi excited banget pastinya menunggu hari perkiraan lahirnya atau HPL-nya. Nah, aku mau kasih tahu bahwasanya ada 3 tanda persalinan yang harus bunda ingat dan bunda ketahui. Jadi kalau bunda sudah tahu, bunda bisa secepatnya datang ke fasilitas kesehatan yang bunda inginkan, seperti klinik bersalin ataupun rumah sakit. Terus aku mau kasih tahu sama bunda yang ada di sana, pasti bunda tuh heran ya kan, kok bisa ya bunda ini tahu, padahal lahiran aja belum, ya kan? Terus masih anak pertama lagi. Nah, aku mau kasih tahu sama bunda bahwasanya aku juga seorang tenaga medis atau tenaga kesehatan bidan di salah satu rumah sakit swasta di Medan. Makanya saya mau berbagi informasi sama bunda-bunda yang ada di sana. Oke bunda, langsung aja aku mau kasih tahu bahwasanya hal yang pertama bunda ketahui adalah munculnya kontraksi. Nah, pasti bunda sering tuh mendengar kontraksi, sering cari di internet ya kan? Ada yang udah tahu, ada yang belum. Langsung aja aku mau kasih tahu buat bunda semuanya bahwasanya kontraksi itu adalah keadaan di mana otot rahim kita ini mengalami pengencangan atau dia itu meregang atau menegang ya bunda. Setelah dia menegang lalu dia mengempis ataupun mengendul. Terus dia rasa sakitnya mulai dari punggung belakang hingga menjalar ke perut bagian bawah. Kalau orang-orang bilang dia seperti senggugut ya bunda, atau kita bilang kalau kami bilang dismenur. Nah, kontraksi itu sendiri ada 2 ya bunda jenisnya. Kontraksi palsu atau Braxton Hicks dan kontraksi asli atau orang sering bilang Hicks. Nah, apa sih bedanya? Gimana sih cara membedakannya? Bunda harus tahu bahwasannya kontraksi palsu itu dia bersifat tidak teratur. Misalnya bunda merasa kayak perutnya tegang pagi ini. Terus pada saat bunda mencari posisi yang nyaman atau miring kiri, miring kanan, dia hilang, maka itu kontraksi palsu. Setelah itu, kalau dia sudah hilang, dia muncul besoknya lagi, itu juga dikatakan kontraksi palsu. Tetapi kalau dia kontraksi asli, ingat bunda ya, dia itu bersifat adekuat, reguler, dan teratur. Jadi kontraksi yang asli dia datang selama 10 menit, datang 2-4 kali. Terus kalau dia sudah datang, dia lamanya itu sekitar 30-60 detik. Jadi pada saat dia datang di 10 menit, datang dia sekali itu bunda. Nah, udah datang sekali, lamanya bisa sampai 30-60 detik. Bunda bisa hitung caranya dengan cara letakkan tangan bundanya di sini, di perut pada saat tegang ya, pada saat kontraksi. Lalu ambil jam tangan atau jam dinding terserah. Pada saat dia muncul, pada saat tegang, bunda lihat jam. Oh, dia muncul. Lalu bunda pegang berapa lama durasinya. Nah,
Kalau dia muncul terus dia lamanya 30 detik, maka itu namanya kontraksi. Dan dia 10 menit kemudian datang lagi. Bunda lihat lagi, oh udah mulai dia 40 detik lamanya. Terus 10 menit kemudian makin lama makin sering dia datang. Oh, tadi 40, sekarang udah mencapai 60. Dalam 10 menit dia udah 2 kali datang. Terus. Dia teratur, Bunda. Itulah yang dinamakan dengan kontraksi yang asli. Terus dia tidak akan hilang, Bunda, kalau Bunda mencari posisi miring kiri, miring kanan, atau posisi senyaman mungkin. Gak akan hilang, Bunda. Oke, Bunda. Yang kedua adalah keluarnya blood slim atau bercak darah kecoklatan atau merah. Disertai juga dengan lendir. Terkadang ada yang dia hanya keluar flek darah atau bercak darah merah atau coklat aja. Terkadang ada yang disertai dengan lendir juga. Nah, kenapa bisa terjadi yang namanya blood slim atau keluar lendir bercampur darah? Pada saat bayi mengalami penurunan atau mencari jalan lahir karena adanya kontraksi tadi, maka mulut rahim atau leher rahim, serviks ya biasa kita bilang, dia akan mengalami robekan. Nah, pada saat tidak ada penurunan kepala, mulut rahim itu kecil sekali lubangnya. Jadi kalau bayi sudah turun, maka pembuluh darah di mulut rahim akan mengalami pecah atau pecahlah pembuluh darahnya itu ya Bunda. Terus mulut rahim pun mengalami robekan. Maka keluarlah darah sedikit-sedikit disertai juga dengan lendir yang ada di mulut rahim. Nah, terkadang ada yang tidak disertai dengan lendir karena lendirnya sedikit atau tidak ada. Nah, pada saat bayi semakin lama semakin turun, maka semakin banyaklah darah yang dikeluarkan. Inilah yang sering mungkin Bunda dengar terjadinya pembukaan. Karena sudah adanya robekan atau terbukanya mulut rahim itu. Jadi kalau dia buka satu, tenaga kesehatan, dokter ataupun bidan, disinilah mereka yang akan memasukkan tangannya atau kita bilang dengan periksa dalam atau vagina tusi. Dimasukkanlah jari satu Bunda. Setelah itu baru dinamakan buka satu, berarti jarinya sudah masuk satu. Kalau buka dua, jarinya sudah masuk dua. Kalau buka tiga, bukan tiga jari masuk seperti ini, tetapi 2 jari masuk dan diselipkan istilahnya 3 jari, makanya pembukaan sudah 3. Pembukaan 4 berarti sudah seperti ini, sudah bisa masuk jari 4 hingga pembukaan lengkap atau pembukaan 10 ya Bunda. Nah, kalau pembukaan 10 itu diibaratkan kepala bayi sudah bisa melewati jalan lahir seperti ini. Berarti mulut rahim kita sudah mengalami robekan sebesar ini, Bunda. Nah, untuk anak pertama, pembukaan itu sangat lama, Bunda. Ada terbagi dari 2 fase. Fase laten ataupun fase aktif. Fase laten itu lama Bunda kalau untuk anak pertama ya. Untuk anak kedua dan seterusnya itu biasanya lebih cepat. Makanya kadang baru buka satu, bidan ataupun dokter menyarankan untuk pulang terlebih dahulu. Karena dia bisa lebih dari 24 jam Bunda. Fase laten itu pembukaan 0 sampai 3 cm. Makanya terkadang banyak disuruh pulang dulu, jalan-jalan dulu, tapi dengan syarat ketuban belum pecah ya Bunda. Nah, setelah dia sudah melewati pembukaan 3 cm, masuklah kita ke fase aktif. Namanya itu lanjutan Bunda. Pembukaannya mulai dari 4 sampai dengan 10. Jadi dari 4 ke 10 dia ada sekitar 6 jam ya Bunda. 1 cm itu adalah 1 jam. Kalau hisnya teratur. Nah, kalau anak kedua, fase aktifnya itu biasanya cuma setengah jam untuk 1 cm. Makanya lebih cepat Bunda. Nah, oleh sebab itu,
Terkadang banyak kan dokter bisa memprediksikan, oh nanti ini lahir jam segini bu. Ya karena itu, karena anak pertama setiap bukaan 1 dia 1 jam. Jadi bunda bisa memprediksikan ya bunda, kalau dia udah buka 3 menuju ke 10, kira berarti ada sekitar 6-7 jam lagi dia akan melahirkan. Seperti itu bunda. Nah, Bunda harus tahu kalau sudah keluar bercak darah, tidak perlu tergesa-gesa langsung panik, semua keluarga panik. Nggak usah bunda, karena itu masih lama. Masih lama, apalagi anak pertama. Jadi bunda masih bisa mempersiapkan segala perlengkapan yang akan dibawa ke rumah sakit. Oke, adapun tanda persalinan selanjutnya, yaitu yang ketiga, adalah keluarnya air ketuban. Ingat bunda, kalau sudah keluar air ketuban, bunda harus segera ke rumah sakit atau klinik bidan. Karena kalau air ketuban sudah habis, maka si bayi gampang terinfeksi. Nah, sekarang bunda tahu nggak sih cairan ketuban itu gimana? Nah bunda, cairan ketuban itu biar bunda tahu, dari segi bau dia itu berbau amis sama berbau anyir. Nah kalau air kencing dia kan biasanya baunya pesing seperti itu bunda. Jadi bunda bisa cium tuh, ini kayaknya baunya bau amis atau bau anyir. Nah itu berarti ketuban. Air ketuban itu keluarnya bukan dia langsung sekaligus bunda. Terkadang ada dia yang merembes sedikit seperti itu. Nah, kalau bunda ragu, bunda bisa beli kertas lakmus di apotik yang berwarna pink, nanti saya cantumkan di atas. Nah, kalau bunda tempelkan itu kertas lakmus di cairan yang keluar dari vagina berwarna biru hasilnya, maka dia benar itu air ketuban. Karena ketuban bersifat basah. Tetapi kalau dia tidak berwarna biru atau berwarna merah malahan, berarti dia bukan cairan ketuban. Nah, jadi gampang aja bunda. Oke, biasanya setiap orang berbeda-beda tanda persalinan yang akan muncul. Terkadang air ketuban itu pecahnya pada saat sudah buka lengkap bunda. Terkadang ada yang harus dipecahkan bunda. Seperti itu. Terkadang ada yang udah pecah di rumah. Jadi pada saat sudah keluar ketuban, sudah pecah, kurangi aktivitas. Suruh keluarga untuk membereskan pakaian agar segera ke fasilitas kesehatan. Karena kalau air ketuban sudah habis, maka susahlah buat si bayi nanti keluar. Karena air ketuban juga yang menjadi pelumas atau pelicin pada saat bayi keluar. Dan selaput ketuban juga lah yang melindungi si bayi dari infeksi selama dalam persalinan. Kalau sudah habis maka gampanglah si bayi terinfeksi. Segeralah cepat-cepat ke rumah sakit. Ini adalah tanda penting. Walaupun belum keluar lendir bercampur darah, belum ada kontraksi, cepat keluar bunda. Langsung pergi ke rumah sakit. Oke bunda, demikianlah video yang dapat saya sampaikan ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan bunda bisa langsung prepare ke rumah sakit atau klinik terdekat. Ingat, jangan terburu-buru, jangan cemas kalau sudah ada tanda persalinan. Dibawa enjoy dan happy aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video bunda.